Pagi hari ini, seperti disampaikan barusan, pemerintah Kota Medan selalu mencoba untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder yang ada di pemerintahan atau yang ada di lingkungan Kota Medan. Kami membuka peluang seluas-luasnya untuk kami bisa meningkatkan. Yang pertama itu APBD, PAD kita. Bagaimana PAD Kota Medan ini harus bisa kita tingkatkan. Salah satu caranya ini bagaimana pembayaran tunai harus bisa pelan-pelan kita kurangi. Tadi disampaikan juga Kadisub, karena pembayaran tunai ini erat dekat dengan kecenderungan kita ada main-main di dalamnya. Walaupun tidak semuanya, hanya oknum-oknum mungkin, tapi keberlangsungan pembayaran tunai ini pelan-pelan harus bisa kita tinggalkan. Hari ini kita memasuki era 4.0. Salah satunya kita, pemerintah Kota Medan, kita semua harus siap. Pemerintah Kota Medan harus siap menyambut era 4.0 ini, salah satunya dengan cara pembayaran ini. Cashless ini salah satu cara untuk kita meningkatkan pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Medan. Hari ini kita melaunching ujikir, pembayarannya sudah non tunai melalui Timani, QRIS, dan QREN yang bekerja sama dengan Bank Sumut. Saya apresiasi kepada Dishub Kota Medan yang mudah-mudahan tidak hanya di KIR bisa kita kerjasama melalui pembayaran non tunai semuanya. Target berikutnya yang saya dengar, yang sudah kita diskusikan, bagaimana parkir juga, Pak. Mohon juga kami dibantu, mohon juga kami disupport bagaimana pembayaran parkir di Kota Medan sebenarnya salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Medan. Kami sangat berharap pembayaran atau retribusi yang harusnya masuk ke kas daerah ini benar-benar bisa kita optimalisasi pendapatannya, kita bisa optimalisasi biar pendapatan asli daerah kita meningkat. Nanti ke depannya APBD kita meningkat, pengembangan Kota Medan juga bisa semakin meningkat. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau sekarang atau biasanya kata-katanya ini, pembangunan Kota Medan ini ada yang bilang sama saya, pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan, yang penting tercapai. Saya bilang karena tagline kita kolaborasi, kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk bergandengan tangan, nggak bisa pelan. Kalau sudah berkolaborasi ini kekuatannya besar, pasti jalannya harus cepat. Jadi kami juga berharap kepada Forkopimda Kota Medan untuk tetap mengawasi, untuk tetap mendampingi kami, pemerintah Kota Medan, apapun kebijakan kami untuk mempercepat pembangunan Kota Medan. Kita sama-sama melihat sesungguhnya apa yang kami lakukan ini terutama untuk meningkatkan PAD. Mudah-mudahan 2 minggu lagi ya Pak ya, kurang lebih 2 minggu lagi, terkhusus tadi di Dinas Perhubungan, kalau bisa nanti di perparkiran kita sudah menggunakan cashless juga. Kita mau kasih contoh, mudah-mudahan di Kesawan, mohon dukungannya kalau bisa tepat waktu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lagi, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa tepat waktu, kurang lebih 2 minggu lagi bisa kita terapkan. Mudah-mudahan ini bisa kita juga terapkan di seluruh Kota Medan. Bisa kita terapkan di seluruh Kota Medan dan menghasilkan PAD kita yang mudah-mudahan luar biasa peningkatannya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PT Bank Sumut dan seluruh Forkopimda yang sudah mendukung apa yang akan kami lakukan ke depannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Pejabat yang telah hadir dengan tetap
mendepankan tangan sama seperti kita memencet bel, dikarenakan kita tetap untuk mengikuti protokol kesehatan. Baik, Bapak Wali Kota Medan, kita akan bersama-sama hitung dari 3, 2, 1. Silakan dipencet dan telah di-launchinglah pembayaran uji kir non tunai menggunakan Bank Sumut, T-Money dan QRIS QREN bersama di Kota Medan dan Bank Sumut. Para hadirin berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Dan dengan ini kami undang Anda untuk bisa berfoto bersama dengan menggunakan mockup, di mana ini adalah contoh QRIS, di mana para pemilik kendaraan tidak perlu menggunakan cash atau uang tunai lagi, cukup dengan menggunakan QRIS ataupun T-Money dan lain-lain. Dan pastinya inilah dia prosesi launching pembayaran uji kir, dan kita akan melakukan foto bersama untuk acara yang sangat luar biasa ini, launching pembayaran uji kir non tunai menggunakan Bank Sumut, T-Money, QRIS, QREN bersama di Kota Medan dan Bank Sumut. Baik, silakan untuk didokumentasikan sesuatu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ke depannya Kota Medan bisa menjadi lebih baik lagi dan kita bisa bersama-sama untuk mengurangi penggunaan uang tunai atau cash. Baik, aturannya payung hukumnya. Namun demikian menunggu ini selesai sebagai bentuk edukasi kita kepada masyarakat. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita akan meluncing dulu sebagai daerah percontohan, karena sebagai percontohan itu peralatan dan juga kami masih bisa menggunakan PHL kami sebagai jukirnya. Berarti jukir-jukir yang lama tetap difungsikan atau gimana? Itu kan bukan pegawai kita. Ya. Nah kalau semuanya pakai e-money, bukan pegawai kita, terus gaji mereka dari mana? Ya semuanya masuk langsung ke PAD, terus menggaji siapa yang mau? Berarti jukir-jukir itu bakal nggak diaplikasikan sendirinya mungkin atau gimana? Enggak, ini sedang kita cari siasati bagaimana tetap mengoptimalkan mereka tanpa mengganggu PAD. Ini sedang kita siasati membuat payung hukumnya. Tetapi menunggu itu kami ingin membuat dulu percontohan. Nah sekaligus nanti launchingnya Kesawan City Walk sebagai program yang lain. Pada saat juga kita launching bahwa di Jalan Kesawan itu akan kita jadikan percontohan menggunakan e-card. Jadi tahap pertama di Kesawan dulu bang ya? Kesawan. Nanti ada alatnya juga, semacam alat gitu ya? Ada, kayak luar dia tetap barcode juga, dan juga bahkan itu kita tambahkan dengan ada suatu alat yang bisa main tap. Kayak kartu tol itu ya bang? Nah kartu tol, tapi alatnya kecil, ini bawa jukir. Tidak kita buat berdiri, permanen. Dia dinamis dibawa oleh jukir. Jadi kalau misalnya pengendara tetap mau bayar tunai bang, dia nggak ada e-money atau apa segala macam gimana? Harus ada. Atau ada masa sosialisasi dulu begitu mungkin bang? Ya masalah peralihan ini nanti bisa kita buat begini. Kita kasih nanti satu petugas mungkin yang sudah terisi debitnya. Tetap membayarkan PAD-nya ini, uang cashnya di situ. Ya, nanti kita cari siasatnya lah. Tapi 2 minggu siap kita ya? Insya Allah, karena memang sudah kita persiapkan. Nah tadi sebelum berangkat dari Dirut Bank Sumut saya sudah sampaikan, besok kami akan fresh lagi maraton terus mengejarkan target ini. Nah, e-money itu sudah gabungan daripada seluruh, bisa OVO, bisa e-banking dan yang lain-lain itu. Nah sehingga kita harapkan itu memang sama sekali tidak ada lagi beredar uang cash. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas langsung masuk ke rekeningnya Kas Tempo. Nah sehingga PAD kita terungkap ini kita lakukan sebagai komitmen kita terhadap visi dan misinya Pak Wali Kota Medan, yang salah satunya adalah menciptakan Medan Berkah. Medan Berkah itu adalah kami implementasikan kepada Dinas Perhubungan itu adalah bagaimana mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparansi, yang kemudian juga beliau selalu mengundangkan ingin punya power besar dengan kolaborasi. Ini kita berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam konteks ini Bank Sumut. Ya, alhamdulillah kita apresiasi juga kepada Bank Sumut bahwa mereka sangat-sangat support tentang ini gitu. Nah hanya saja memang di tahap awal ini saya selaku Pemprov juga menyampaikan kepada masyarakat, mohon maaf sedikit, ya namanya masih baru itu pasti ada kendala-kendala penyesuaian, kami mungkin mohon maaf, tapi untuk meminimalisir kendala-kendala itu kita sudah menempatkan petugas kita dan juga termasuk petugas Bank Sumut sendiri untuk di loket sebagai pemandu. Di sini ya? Di ruang tunggu kita itu ada petugas Bank Sumut sebagai pemandu, apa yang harus mereka download, bagaimana mendownloadnya,
Terus kemudian kalau sudah mau top up-nya juga silakan. Dan juga ini juga bisa juga hanya foto barcode, terus kemudian pemilik dari rumah yang bayar ya silakan gitu. Nah mungkin itu yang Infrastrukturnya kesiapan kita kayak gitu untuk infrastruktur, saya pikir keseluruhan kita sudah siap gitu. termasuk dari kendala-kendala yang masih ada kesulitan error Ya, gitu segala macam. sebenarnya bukan error itu. Namanya barang baru itu tadi kan sudah disampaikan, barang baru itu masyarakatnya juga kan harus kita biasakan Biasakan menggunakannya ya. penggunaannya. Mungkin kan tidak semua juga, kami menyadari betul bahwa objek kami ini, para pengemudi itu mungkin tidak seluruhnya familiar dengan hal-hal ini. Ini kita lakukan edukasi terhadap mereka. Gitu. Tapi sambutan pengelola armada gimana? Saya pikir bagus, sampai tadi kita berdampingan dengan, boleh kita lihat di sini ada ketua Organda Sumut, ada ketua Organda Medan, dan juga ada ketua Organda Angkutan Khusus Pelawat. Ini akan memudahkan kami untuk pembayaran anggota-anggota juga bisa membayar dari masing-masing perusahaan, bisa melalui e-money, kemudian baru dilakukan pengujian. Jadi tidak langsung masing-masing mengurusnya. Mungkin dari perusahaan juga lebih bisa mengontrol. Gitu ya. Nah, lebih baik bagi kami. Nama Bang? Eri Salim. Eri Salim. Eri Salim. Organda Belawan ya? Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan.